Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Wa alhamdulillah ini bi khair insyaallah. Ini anak-anak soleh dan solehah, alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan menyambut tamu agung, tamu yang mulia, tamu yang dinantikan orang-orang soleh, tamu yang dinantikan orang-orang yang beriman, tamu yang dinantikan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat. Karena mengapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Karena bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Sebelumnya saya buka dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik anak-anak soleh dan solehah, tema kajian pada pagi hari ini adalah semangat menyambut Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan, insya Allah. Anak-anak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus semangat menyambut bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW bersabda, "Atakum syahru mubarakah," akan datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Yang dimaksud bulan penuh keberkahan di sini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, sangat sekali banyak kebaikan, di mana setiap kebaikan-kebaikan yang kita perbuat akan mendapatkan ganjaran yang sangat banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi kita harus bersemangat untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga istilahnya selain bulan mubarak, selain bulan yang berkah, juga Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan ini adalah disebut juga bulan Al-Quran, Syahrul Al-Quran. Jadi oleh karena itu pada bulan Ramadan ini setidaknya kita harus lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran dibandingkan berinteraksi dengan handphone. Jadi hati-hati terhadap handphone yang bisa melalaikan kita terhadap Al-Quran. Handphone itu berarti menjadi musuh kita saat di bulan Ramadan, karena dia nanti bisa memalingkan kita, menghabiskan waktu kita, sehingga kita lupa untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Di sini anak-anak kira-kira ada yang mau tahu nggak apa artinya puasa? Puasa ini dalam bahasa Arab disebut dengan asyam, yang artinya menahan diri. Dan lapar Ustaz.
artinya menahan diri. Jadi menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertai dengan niat. Jadi pas ketika kamu sahur, kamu jangan lupa untuk berniat puasa wajib Ramadan. Nah, terus amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Selain kita juga bersemangat menyambut Ramadan, dan kita juga harus semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai gara-gara kita berpuasa malah kita lemes atau malas melaksanakan ibadah. Jangan sampai seperti itu. Karena Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu anhum ketika puasa Ramadan, mereka juga pernah melaksanakan perang, yaitu perang Badar, terjadi pada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Jadi tidak ada ceritanya para sahabat dan Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan memperbanyak tidur. Itu merupakan hal yang salah, itu merupakan hal yang dusta. Jadi kita nggak boleh di Ramadan ini memperbanyak tidur. Bahkan tidurnya itu bisa melalaikan kita untuk meninggalkan sholat tepat waktu, terkhusus sholat yang 5 waktu. Nah, jadi jangan gara-gara puasa kita menjadikan alasan kita untuk bermalas-malasan dalam ibadah. Ini rugi sekali, karena ini bulan yang mana kita melaksanakan ibadah semua dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Nah, jadi apa saja yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama, kita melaksanakan sahur. Nah, sahur itu sebelum azan subuh. Jadi kita harus melaksanakan sahur. Jangan sampai kita tidak sahur, karena sahur itu adalah merupakan sunnah. Di situ ada keberkahan. Nah, ketika sahur apa yang kita lafazkan? Yang kita lafazkan ketika sahur, kita memperbanyak istighfar. Kita beristighfar untuk diri kita sendiri, dan kita beristighfar mendoakan untuk kedua orang tua kita. Rabbana gfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, atau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, kau banyak-banyak istighfar tuh di ketika sahur. Dan kita disunahkan untuk memperlambat sahur. Jadi sahurnya jangan terlalu tengah malam, kalau bisa tidak jauh dari azan subuh. Nah, kalau Rasulullah SAW sahurnya dibaca sekitar 50 ayat Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW sudah hampir mendekati azan subuh. Walaupun dengan seteguk air putih, kamu harus sahur. Karena di sahur itu terdapat keberkahan. Dan ini juga yang membedakan puasanya kita dengan orang-orang ahlul kitab, dengan orang-orang Nasrani. Yang membedakan orang muslim dengan orang-orang Nasrani atau ahlul kitab, cara berpuasanya adalah karena orang kaum muslimin melaksanakan puasa dengan cara bersahur. Nah, jadi Farhan, Afdol, David, semuanya Kanza, jangan malas-malasan untuk sahur. Dan di sana waktu yang tepat untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sahur kita memperbanyak istighfar, kita mendoakan kedua orang tua agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi kedua orang tua kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, sehingga kedua orang tua kita ditinggikan derajatnya di mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian termasuk insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Selanjutnya itu adalah kita disunahkan ketika di bulan Ramadan memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, syahrul Ramadana unzila fihil Quran.
Jadi bulan Ramadan ini adalah bulannya diturunkannya Al-Quran. Dengan kata lain, bulan Ramadan juga adalah bulan Al-Quran. Jadi kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, menghafal, membaca Al-Quran, murojaah. Nah, itu harus lebih banyak. Jangan sampai kita lalai dengan main handphone. Jangan sampai kita lalai dengan tidur. Jangan sampai kita lalai dengan bermain yang tidak penting. Jadi bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Baik kita membaca Al-Quran, baik kita menghafal Al-Quran, baik kita memurojaah hafalan-hafalan kita. Jadi kalau bisa waktu kita, setiap waktu yang kosong diisi dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan memurojaah Al-Quran. Jangan sampai kita terlalaikan dari membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan, yaitu kita doa zikir petang. Setelah doa zikir petang, kita memperbanyak doa, karena di situ adalah waktu yang sangat mustajab. Ketika kita sebelum berbuka, itu kita dianjurkan, diutamakan, disunahkan untuk memperbanyak doa. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita berdoa untuk kedua orang tua kita berdoa untuk negara kita, dan kita berdoa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jadi ketika mau buka puasa itu apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak doa. Setelah itu kita harus mensegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa kalau bisa dengan sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berbuka dengan kurma. Nah, ketika kita sudah berbuka dengan kurma, itu merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada kurma muda itu lebih baik, tapi kalau nggak ada kurma muda, kurma yang biasa-biasa saja yang ada di rumah kita. Setelah itu kita meminum air, lalu kita berdoa, zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Setelah kita, dan jangan lupa ketika kita berbuka, makannya membaca bismillah. Jangan sampai kita tidak gara-gara kita haus, gara-gara kita lapar, makan langsung makan, dan kita lupa membaca bismillah. Dan itu sangat penting, karena kalau kita tidak makan baca bismillah, maka yang makan siapa? Syaitan. Nah, selanjutnya ketika kita melaksanakan bulan puasa, kita harus menahan diri dari perkara-perkara yang merusak puasa. Contohnya apa? Contohnya kita tidak boleh berkata yang sia-sia, berkata yang tidak penting. Jadi rugi kalau kita berkata yang tidak penting. Terlebih lagi kalau kita berkata bohong. Kalau kita berkata bohong, maka puasa kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi ketika kita bohong di bulan puasa atau berkata dusta, karena berkata dusta itu membuat hilangnya pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita merugi, tidak hanya mendapatkan menahan haus saja, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaulaz zaur wal amala bihi falaysa lahu haja ayyada ta'amahu fasarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan bohong, maka Allah tidak butuh dengan usahanya meninggalkan makan dan minum. Nah, jadi sia-sialah puasa kita ketika kita berbohong di bulan puasa. Dan sia-sialah puasa kita ketika kita berkata-berkata yang tidak baik, sehingga kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, dan kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan selanjutnya apa? Dan selanjutnya kita juga disunahkan untuk bersiwak dalam sebelum sholat, sebelum membaca Al-Quran. Kita harus disunahkan bersiwak, karena bersiwak itu merupakan sunnah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau bisa dengan kayu siwaknya, bukan dengan sikat giginya. Jadi kita setiap sebelum baca Al-Quran, sebelum sholat, kita bersiwak terlebih dahulu. Karena ini merupakan suatu adab sebelum membaca Al-Quran dan adab ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya memperbanyak berinfak. Nah, ketika kita ada uang lebih, nah sebaiknya kita tahan untuk tidak jajan, tapi kita infakkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Hari-harinya terus memberi, terlebih lagi di bulan Ramadan. Rasulullah SAW sangat maksimal untuk menginfakkan hartanya. Sangat dermawan sekali ketika di bulan Ramadan. Jadi kita harus melatih diri untuk memperbanyak berinfak. Selain kita juga mengisi waktu kita dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, qiraatil Quran, menghafal Al-Quran, kita juga harus melatih diri ini untuk berinfak. Jadi kalau bisa sepanjang 30 hari atau 29 hari, jangan sampai kita tidak berinfak. Jangan sampai kita alfa atau goib untuk tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah, terlebih lagi, terkhusus lagi pada 10 malam hari terakhir. Karena di situ ada malam yang sangat mulia, yang mana malamnya itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Malam apa namanya? Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfisar. Jadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika kita beramal di bulan itu, pahalanya kita mendapatkan pahala sekitar 63 sampai 64 tahun. Jadi rugi sekali ketika kita tidak berburu malam Lailatul Qadar. Rugi sekali ketika kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah ketika di malam Lailatul Qadar. Karena di 30 hari dan 20 atau 29 hari itu ada malam yang sangat mulia dibandingkan malam-malam yang lainnya, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi misalnya contoh, Afdal usianya baru 9 tahun, tetapi ketika sudah mendapatkan pahala Lailatul Qadar, Afdal mendapatkan pahala seusia 64 tahun, 63 sampai 64 tahun. Isinya pahala semua. Nah, ini merupakan kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita untuk panen pahala. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa ketika di bulan Ramadan futihatit abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Nah, ini berarti pembukaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersegera menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersegera kita mengamalkan ibadah-ibadah agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita bersungguh-sungguh dalam beribadah dan kita benar-benar berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mungkin cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ada yang nanya nggak nih? Nggak ada. Afdal mau nanya, Afdal.
Siapa? Adam. Ada Ustaz. Iya apa Alfat? Mau nanya apa Fat? Ustaz, pas azan subuh masih boleh minum nggak Ustaz? Nah, pertanyaannya bagus. Nah, pas azan subuh boleh minum atau tidak? Boleh, asalkan memang airnya itu sedang di tangan kita, sedang berada di tangan kita. Nah, misalnya kita lagi mau minum di dispenser, tiba-tiba azan. Nah, itu boleh, itu dihabiskan. Kecuali kamu udah selesai sahur, pas udah selesai sahur azan, kamu balik lagi pengen minum, nah itu jangan. Kecuali kita masih sahur, dalam keadaan sahur dan tangan kita itu sedang memegang gelas. Nih contoh kayak Dayana nih, misalnya dia megang botol, nah pas azan nih, nah itu boleh minum tuh. Kecuali kamu udah selesai sahur, kamu pengen pergi ke masjid, azan, nah kamu pulang lagi pengen minum, nah gitu nggak boleh. Gitu Fat, ngerti nggak Fat? Fat, Ngerti. nah kecuali kamu pengen kamu udah emang pengen minum, nah itu kamu segera habiskan minuman kamu tuh. Tapi kalau misalnya kamu udah pengen pergi ke masjid, pas azan kamu pulang lagi minum, ya itu jangan. Ada lagi yang mau nanya? Azan. Ya gimana Kanza? Kamu mau nanya apa Kanza? Kurang jelas suara kamu Kanza. Suara kamu kurang jelas. Ulang lagi. Kan puasa artinya apa, kan tadi udah saya bilang ya. Puasa itu dalam bahasa Arabnya asyam. Jadi dalam bahasa Arab artinya adalah menahan diri. Nah, menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Nah, jangan lupa kita berpuasa disertai dengan niat. Jadi puasa itu adalah menahan diri Kanza. Jadi kamu nahan makan, nahan minum, nahan marah, nahan nggak main handphone, nahan nggak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah kamu tahan semua tuh. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan memperbanyak membaca Al-Quran. Gitu Kanza. Jadi kamu harus berpuasa itu harus banyak nahannya. Nah, di sini ada yang bertanya, untuk niat puasa apakah niat tiap malam atau cukup di awal Ramadan saja, Ustadz? Nah, untuk niat puasa, ahsannya kita di setiap bulan, di setiap hari ketika kita untuk melakukan bulan puasa. Jadi kalau bisa setiap kita ingin puasa, nah malamnya itu kita untuk berniat puasa Ramadan.
Ada lagi mau nanya? Tidak. Nah, jadi niatnya kita setiap ingin melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kita niatnya untuk puasa Ramadan itu tiap hari. Kapan? Ketika sahur, dan itu kita niatkan di dalam hati. David, ngerti nggak David? Insyaallah ngerti Ustaz. Sama. Nah, dalilnya apa? Dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yuji'u siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat untuk melakukan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dan di hadis yang lain, man lam yubayyiti siyam minal laili fala siyamu lahu. Barang siapa yang tidak niat untuk melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Nah, jadi jangan lupa ketika kita melakukan sahur, kita untuk niat. Nah, terus pertanyaan lagi, Ustadz, kalau bangun kesiangan lalu terlewat sahur, anak-anak sebaiknya puasa nggak? Tetap berpuasa. Nah, tetap berpuasa. Nah, jadi ketika memang kita mau berhati-hati, setelah kita qiyamul lail, setelah salat tarawih, kita juga bisa berniat di malam harinya untuk melaksanakan puasa pada esok harinya, sehingga ketika kita telat bangun sahur, kita juga menjalankan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Umar, ngerti nggak Umar? Ngerti. Aufa, ngerti nggak Aufa? Kanza, tadi puasa artinya apa Kanza? Iya. Asia menahan diri, betul. Nah, ingat ya. Jadi kita puasa ini harus banyak-banyak menahan diri, ya. Ya Aufa ya. Nah, David apalagi di sini nih. Afdol banyak-banyak menahan diri dari hal-hal yang tidak penting. Nah, jadi menahan diri dari main handphone, menahan diri dari apa lagi? Menahan diri dari main-main, menahan diri dari kebanyakan tidur. Nah, jadi kita jangan beralasan puasa ini lemes, terbanyakan tidur sehingga kita lupa. Tau-taunya udah azan zuhur. Ada lagi yang mau nanya? Ada. Siapa? Apa Pat? Ustaz, misalnya kita bangun tidur saat selesai azan, habis itu kita minum. Tahu-taunya di masjid sudah komat, itu boleh nggak Ustaz? Kalau udah komat, ya berarti kita jangan minum Pat. Kalau udah komat, jadi kita nggak tahu Ustaz kalau misalnya sudah azan atau belum. Oh, kalau nggak tahu, insya Allah dimaafkan. Tapi kalau tahu, makanya pas bangun kita lihat jam dulu, kita cek, apakah ini sudah qomat, sudah terlewat azan subuh apa belum. Jadi ketika bangun itu kita lihat jam. Nah, oleh karena itu malam-malam kita jangan melakukan hal yang tidak penting. Habis sholat tarawih, nah jangan lupa sholat tarawih setelah sholat witir kita membaca Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Nah, yang ketiga kita 3 kali baca. Itu yang ketiga suaranya agak diangkat. Ketika kita selesai sholat witir,
Ya. Nah, pas sholat witir apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan langsung baca Al-Quran. Langsung kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Nah, kalau udah ngantuk kita tidur. Nah, mau baca Al-Quran, mau kita murojaah, mau kita menghafal, intinya kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Harus banyak berinteraksi. Berinteraksi itu sering baca. Nah, sering baca, sedikit-sedikit baca Al-Quran. Tidak ada waktu yang melalaikan. Kalau nggak baca Al-Quran kita zikir, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau kita beristighfar astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, la ilaha illallah. Nah, pokoknya intinya jangan sampai kita tidak isi waktu Ramadan ini dengan ibadah. Rugi sekali. Karena bulan Ramadan ini dibukakan pintu-pintu surga, dan tiap malam ada yang Allah hapus, yang Allah cabut. Orang penghuni neraka jahanam dicabut, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi penghuni neraka jahanam. Nah, jadi ini adalah bulan tobat. Sayang kalau kita tidak banyak-banyak tobat. Ini adalah bulan rahmat. Sayang kalau kita tidak mengerjakan apa yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah bulan Al-Quran. Sayang ketika kita tidak membaca banyak Al-Quran. Jadi gitu Pak. Jadi malam kita langsung baca Al-Quran. Baca Al-Quran langsung tidur. Jangan main-main, jangan main handphone lagi. Kalau main handphone nanti tidurnya kemalaman jadi sahurnya telat. Nah, jadi handphone ini kita harus berhati-hati. Ini buat saya juga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya para ulama salafus saleh terlebih dahulu mereka berdoa gimana doanya? Allahumma salimni Ramadan wa salimni Ramadana wa tusallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku ke bulan Ramadan. Yang artinya, ya Allah, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalanku di bulan Ramadan. Jadi ini salah satu doa ketika kita menyambut bulan Ramadan, agar kita disampaikan di bulan Ramadan, dan agar kita juga diterima amal-amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi gitu Fat. Ada lagi yang mau nanya? Aku Ustaz. Siapa yang nanya? Alfa. Iya, Alfa, gimana Alfa? Ustaz, kalau zuhur kan itu apa namanya tuh wudhu, ada keminum boleh nggak Ustaz? Kalau keminumnya nggak disengaja boleh, tapi kalau minumnya disengaja ya nggak boleh Alfa. Makanya kumur-kumurnya hati-hati, kita berusaha untuk tidak sampai keminum. Nah, jadi ketika kita kumur-kumur, kita berusaha tidak untuk menelannya. Nah, ini menandakan memang puasa ini yang tahu hanya kita dan Allah. Jadi kita harus benar-benar menjaga puasa ini. Kalau kumur-kumur boleh, tapi kalau minumnya disengaja batal. Tapi kalau keminum nggak disengaja, insya Allah nggak batal. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ova. Udah ngerti belum Ova? Udah. Siapa lagi yang mau nanya? Ini alhamdulillah nih banyak yang nanya nih. Ustaz, kan kalau main kan kayak haus tuh kayak puasa, terus atas kumur-kumur akhirnya keminum, boleh nggak? Kalau misalnya haus, kalau misalnya main
terus kita kumur-kumur. Nah, kalau niatnya kita pengen minum itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita lagi wudhu, pengen sholat ke minum nggak sengaja, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya kita haus, capek, terus ada rasa haus, kita kumur-kumur niatnya pengen minum, itu nggak boleh, Aufa. Jadi makanya pas puasa itu jangan kita gunakan tenaga kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, misal main lari-larian apa ini, jangan. Udah kita baca Al-Quran aja, baca Al-Quran, kalau capek istirahat, habis itu azan bangun lagi. Baca Al-Quran lagi, capek istirahat, bangun lagi. Nah, jadi jangan buat lari-larian, nanti haus. Kalau haus kita lemes, kalau lemes nanti banyak tidur. Kalau banyak tidur sayang, kita nggak bisa memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu, Aufa. David ngerti nggak, David? Bit ngerti nggak? Bit. David aja nonton di TV, nonton stack video di TV, nonton banget. David ngerti nggak, David? Ustaz, Iya. Ustaz, kalau udah panas, udah capek, berendam boleh nggak? misalnya kamu panas ya, panas berendam atau mandi ya, sebenarnya itu boleh. Yang penting apa? Yang penting tidak masuk air itu ke dahaga kita. Nah, yang membatalkan ketika air rendaman itu masuk ke dahaga kita. Nah, berarti itu membatalkan puasa kita. Jadi gitu, Fat. Iya, siapa yang nanya? Ustaz, boleh kalau puasa, Ustaz. Nah, kalau sikat gigi boleh. Nah, karena juga dianjurkan ketika kita mau sebelum membaca Al-Quran, sebelum sholat, kita dianjurkan, disunahkan untuk bersiwak. Nah, jadi kan sikat gigi itu kan sama seperti bersiwak, walaupun nilai pahalanya berbeda. Jadi kalau siwak itu sikat giginya pakai yang kayu tuh. Nah, itu lebih dianjurkan dan itu lebih afdol. Kita sikat gigi dengan siwak. Nah, jadi kamu latihan tuh sikat gigi dengan siwak, dengan kayu. Nah, itu lebih afdol. Karena Rasulullah SAW sikat giginya dengan siwak. Siapa yang mau nanya lagi? Rania mau nanya, Rania. Lagi puasa, nah terus ini batal nggak, Ustaz? Nangis? Oh enggak batal. Nangis itu tidak membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa? Coba siapa misalnya? Afdol, apa aja Afdol yang membatalkan puasa, Dol? Makan, minum. Terus apa lagi? Sengaja muntah. Ya. Ustaz, kalau sama teman batal nggak? Apa, Rania? Kalau marah sama teman batal nggak? Nah, itu nggak batal, tapi bisa mengurangi pahala kita. Karena kita berpuasa itu harus menahan diri dari amarah. Karena kan artinya asyam itu menahan diri, termasuk
Termasuk menahan diri dari amarah. Nah, Ustadz kalau lagi puasa boleh nelan air liur nggak? Ah, boleh. Kalau air liur. Yang nggak boleh adalah nelan air minum. Abdul, ngerti nggak Abdul? Abdul, ngerti nggak Abdul? Abdul, kamu ngerti nggak? Abdul, setelah sholat witir apa yang dibaca Dol? Tadi saya kasih tahu apa yang dibaca. Membaca Al-Quran Ustaz. Bukan, membaca Subhanal Malikul Kudus. Kalau setelah sholat terus enggak ngapain, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi habis sholat witir, selesai sholat witir kita baca Subhanal Malikul Kudus 3 kali, dan di akhir kita angkat suara kita sedikit, Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus. Nah, itu habis sholat witir dibaca. Jadi habis sholat witir jangan kita langsung nyelonong pulang. Jangan kita langsung nyelonong pulang. Gitu Dol. Nah, baru di rumahnya kita membaca Al-Quran. Ngerti nggak Abdul? Abdul, ngerti? Kamu ngerti-ngerti aja. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Novel nggak nanya Novel? Kamu ngerti nggak Pal? Hah? Novel? Pas kita sahur kita disunahkan memperbanyak apa Pal? Apa Pal? Tadi yang saya ucapkan. Emang susah. Apa Pal? Memperbanyak banyak istighfar. Istighfar gimana Pal? Istighfar itu gimana Pal? Istighfar. Nah, iya. Jadi kita ketika kita makan sahur, ketika sudah selesai atau di sela-sela waktu sahur, kita memperbanyak istighfar. David, setelah sholat witir apa yang kita baca, Bid? Ustaz, yang lagi mandi pas ada ketelan, nggak sengaja ketelan, batal gak Ustaz? Kalau nggak sengaja nggak batal, tapi kalau sengaja batal. Cuman jangan kamu sengajain. Termasuk muntah ya, muntah kalau nggak disengaja nggak batal, tapi kalau disengajain muntah batal. Nah, jadi mau misalnya muntah, mau misalnya ketelan air, kalau nggak disengaja nggak batal, tapi kalau sengaja itu batal. Termasuk muntah. Iya, siapa? Siapa yang mau nanya? Iya, Noval mau nanya. Apa? Nanya apa? Kalau mencicipi makanan itu boleh nggak Ustaz? Nah, kalau mencicipi makanan, kalau hanya sampai lidah, misalnya umi kita masak, mencicipi makanan. Nah, mencicipi makanan kalau cuma sampai lidah aja itu boleh. Tidak sampai masuk dahaga, hanya sampai lidah. Wah, ini rasanya asin atau manis, itu boleh. Jadi kalau misalnya itu sampai ketelan, nah itu yang nggak boleh.
Nih Ardo, Do. Ardo. Assalamualaikum Ardo. Ardo, kamu tadi dengerin nggak tadi Do? Ya, Pak. Do. Nah, Ardo. Ya, Ustaz. Nih, bacaan apa yang dibaca setelah sholat witir? Baca tasbih apa kita? Kenapa? Baca apa Dok? Kan kita udah selesai salat witir nih. Nah, apa yang kita baca? Zikir, tasbih, Allah Akbar 33 kali. Bukan subhanallah 30 bukan. Tapi kita baca apa? Subhanal malikul Kudus. Nah, sebanyak 3 kali. Nah, Ardo, amalan apa kita disuruh memperbanyak apa ketika kita melaksanakan sahur? Apa yang kita baca? Perbanyak apa? Ya, Ustaz juga 3 kali Ustaz, berapa? Istighfar. Nah, memperbanyak istighfar. Nah, ketika sahur kita harus memperbanyak istighfar. Jadi jangan ketika sahur kita langsung duduk lagi ke kamar atau langsung tidur lagi ke kamar. Nanti kalau kita langsung tidur lagi ke kamar malah telat sholat subuhnya. Gitu. Gali ngerti nggak Gali? Gali ngerti nggak? Nah, jadi Gali nanti kalau misalnya sahur belum azan subuh jangan tidur lagi ke kamar. Nah, tetapi kita tunggu. Aiko ngerti Aiko Zahia. Aiko Zahia. Ustaz. Iya. Ustaz, aku mau nanya Ustaz. Siapa? Salat witir yang tadi bacaannya apa Ustaz? Nah, jadi setelah sholat witir, kan selesai sholat witir nih kita. Setelah kita sholat witir, 3 rakaat atau jumlah ganjil. Setelah imam sholat, kita membaca Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus. Ikutin saya, bacanya Subhanal, baca. Subhanallah. Malikul Kudus. Sekali, 2 kali lagi Subhanal Malikul Kudus. Sekali lagi Subhanal Malikul. Nah, Subhanal Malikul Kudus. Nah, jangan lupa. Kapan dibacanya? Kapan dibacanya? Nah, setelah sholat witir. Setelah sholat witir. Afdal ngerti Afdal? Nah, Afdal, doa berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW apa Afdal? Zahaba tabau wa taballati uruku wa sabatal uduru insyaallah. Nah, iya betul. Zahaba zama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nih, misalnya contoh mana nih? Ardo masih ada nggak Ardo? Ardo masih ada nggak Ardo?
Pak Ustaz. Ah. Masih ada nggak Ardo? Dok, sahur itu sunnahnya cepat, ada dipercepat apa diperlambat? Sunnahnya sahur itu? Lambat. Sahur itu dipercepat apa diperlambat? Jaraknya jauh dari azan subuh apa dekat dari azan subuh? Hah? Dekat ya. Nah, jadi kita disunahkan dalam. Nah, iya. Jadi kita disunahkan sahur itu mendekati azan subuh. Kalau Rasulullah SAW jaraknya 50 ayat saat membaca Al-Quran jaraknya dari azan subuh. Jadi kita disunahkan untuk memperlambat sahur. Jangan sahur kita jam 12, jam 1. Nah, itu jauh dari azan subuh. Tapi kita disunahkan tidak terlalu jauh dari azan subuh. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada. Noval, udah ngerti belum Noval? Ustaz, taraweh boleh dikerjain apa enggak Ustaz? Iya, kalau bisa gitu salat taraweh berjamaah bersama imam agar kita mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Jadi sholat taraweh ini adalah atau qiyamul lail ini merupakan amalan yang Nah, sholat tarawih itu sunnah, tapi pahalanya ini besar. Jadi barang siapa yang sholat qiyamul lail atau sholat tarawih di belakang imam dari pertama sampai imam selesai, nah kita mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Nah, jadi rugi kalau kita nggak sholat tarawih, sayang banget. Jadi jangan sampai kita gara-gara jalan-jalan kita nggak sampai sholat taraweh. Jadi gitu. Jangan kita sholat tarawehnya. Apa? Lagi tarawih. Habis itu kita pulang ke rumah. Kan pas habis Gimana Fat? Gimana Fat? Nah, kita lagi sholat tarawih. Iya. Sudah 4 rakaat. Habis itu kita mulai. Kita pulang ke rumah, ngelanjutinnya bagaimana Ustaz? Ngelanjutinnya misalnya kita 11 rakaat. Nah, tambahin lagi 4 rakaat sholat tarawihnya, 3 rakaatnya sholat witir. Enggak diulang dari awal. Jadi kita lanjutkan 4 sholat tarawihnya. Misalnya udah 4 rakaat. Nah, biasanya kan kita melaksanakan sholat tarawih itu 11. Nah, tambah lagi sholat tarawihnya 4 rakaat, 2 dan kita melanjutkan lagi dengan sholat witir 2-1 atau langsung 3 rakaat. Gitu Fat. Jadi dilanjutin sholatnya. Caranya bukan dari awal lagi. Ngerti nggak Fat? Aku mau nanya Ustaz. Ya, siapa yang nanya? Ini alhamdulillah banyak pertanyaan. Banyak banget. Siapa yang mau nanya? Siapa? Sebutin namanya biar. Naufal. Ayo Val, gimana Val? Ustaz, kalau misalnya PS baru kita misalkan dari
Terus kita masih di perjalanan, terus Coba yang lain di dulu, yang lain di mute dulu Pak. Nggak, Novel kurang jelas Pak. misalkan kita lagi pulang kampung nih. Oh iya. Terus kita sampai jam 12. Terus itu kan lagi pas puasa. Terus itu mengerjakan sholat tarawihnya gimana Ustaz? Nyampainya jam 12 malam. Misalkan ya mengerjakan sholat tarawihnya di rumah sama abi kita dan umi kita, itu lebih baik. Nah tapi ketika misalnya tidak pun itu ketika orang yang bersafar mendapatkan pengecualian. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang bersafar, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Jadi siapa yang dalam keadaan sakit atau bersafar yang jauh, boleh menggantikan puasanya di hari yang lain. Tapi ketika tetap berpuasa dan melaksanakan ibadah tarawih itu lebih baik, lebih afdal. Wa ang tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Dan ketika kamu juga melaksanakan rangkaian ibadah puasanya, qiyamul lailnya itu lebih baik bagi kita dibandingkan ketika kita tidak berpuasa dan tidak melaksanakan ibadah tarawihnya, gitu Noval. Jadi kalau bisa langsung segera melaksanakan ibadah tarawihnya atau qiyamul lailnya ketika jam 12 tersebut. Ya, siapa lagi yang nanya? Iya Fat, apa Fat? Ustaz, misalnya habis sholat isya kita tidur lalu itu bangunnya jam 3 atau jam 2. Kita boleh melanjutkan sholat tarawihnya enggak Ustaz? Oh boleh Fat, boleh. Karena kan sebenarnya sholat tarawih itu qiyamul lail ya. Jadi melaksanakan ibadah berdiri di malam hari. Jadi ketika kita misalnya terlewat sholat tarawihnya lalu bangun jam 2, nah boleh kita melaksanakan sholat 11 rakaat sebagaimana pelaksanaan sholat tarawih. Jadi gitu Fat. Jadi jangan alasan kita tidak melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan. Makanya kamu habis isya jangan ngantuk dulu. Ya Pak ya. Langsung ke masjid. Makanya jangan balas dendam, makanya jangan sampai kenyang banget habis itu ngantuk. Gitu ya Pak. Ngerti gak Pak? Ngerti gak? Ngerti. Ya alhamdulillah. Ustaz, aku ada pertanyaan. Ya ini misalnya kamu ada pertanyaan lagi. Misalnya kita puasa Ramadan tilawahnya lagi di juz 28. Kita sebelum puasa Ramadan tilawah di juz 28. Itu kita lanjut baca sampai juz 30, apa boleh kita tilawah dari juz 1? Itu insya Allah kalau untuk itu tidak dipermasalahkan. Tapi yang lebih afdolnya kita hanya lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi baik mulai dari juz 28 atau mulai dari awal, itu insya Allah semuanya diperbolehkan. Nah hanya saja memang kalau misalnya ingin menyelesaikan yang kemarin biar khatam, diselesaikan dulu, dituntaskan, nah itu lebih baik. Tapi kalau misalnya mulai dari awal, ya itu tidak ada salahnya.
Wallahu a'lam bishawab. Iya. Siapa yang nanya? Siapa? Nopal yang nanya. Siapa ini? Fernanda. Ustaz, kalau saya kumur pakai es batu, pakai sirup marjan, batal nggak? itu namanya bukan kumur-kumur, niat itu. Tahu gimana sih? Ya intinya intinya kalau misalnya belum masuk dahaga itu berarti tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kayak begitu namanya bukan kumur-kumur. Masa kumur-kumurnya pakai sirup marjan, itu mah mau minum. Gak mungkin. Kumur-kumur pakai air keran aja. Jangan pakai sirup marjan. Sirup marjannya buat buka puasa. Iya, ini ada pertanyaan dari Bintang nih. Ustadz, sholat tarawihnya bareng sama tahajud boleh nggak? Boleh. Tapi sholat tarawih berjamaah ketika kita bersama imam ada keutamaan. Keutamaannya itu kita ketika berdiri di belakang imam, dari mulai imam awal melaksanakan sholat tarawih sampai imam selesai melaksanakan sholat tarawih, maka kita dihitung pahala sholat semalam suntuk, sholat semalam sepanjang malam tersebut. Nah itu yang kita kejar. Itu merupakan salah satu pahala yang sangat besar, karena kita tidak mungkin untuk bisa sholat semalam penuh. Nah, jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat tarawih berjamaah, di situ ada keutamaan, yaitu keutamaan kita sholat semalam penuh, dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sholat semalam penuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu Bintang. Nopal mau nanya lagi Ustaz. Iya Nopal, gimana Pal? Kan tidur siang udah jam 2. Saya misalkan jam 6. Terus kita nggak berbuka puasa. Besoknya nggak buka puasa. Boleh dilanjutkan puasanya? Gimana Pal? Kamu tidur jam 2? Enggak, maksudnya kalau ada yang tidur, maksudnya kalau tidur jam 2 siang, terus bangunnya kemudian jam 6, terus nggak berbuka, apakah besoknya boleh dilanjutkan puasanya? Boleh dilanjutkan puasanya. Oleh karena itu makanya kamu kalau bisa ketika tidur itu minta tolong sama Umi atau dihidupkan alarm untuk segera melaksanakan sholat wajib. Nah jadi jangan sampai kita ketinggalan sholat berjamaah, terutama bagi yang laki-laki. Sholat berjamaah yang 5 waktu atau sholat tepat waktu, jangan sampai kita bahkan tertinggal atau telat sholatnya. Nah jadi kita di bulan Ramadan itu juga menjaga sholat kita, agar sholat kita tidak terlambat atas kelalaian karena kita tidur. Nah jadi kita harus jaga sholat 5 waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu Noval, besoknya boleh dilanjutin puasa. Farhan kan nanya Farhan. Ini Bintang nanya nggak Bintang TPI. Ada yang nanya lagi? Gak ada. Kalau nggak ada, mungkin saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.